Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ida Widaningsih dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Hari ini kita masuk di minggu kedua dalam pembelajaran semester genap. Mudah-mudahan semuanya semakin siap kembali untuk belajar di semester yang baru meskipun dengan keadaan yang sama di tengah-tengah pandemi dan kita masih tetap belajar di rumah dengan menggunakan sistem daring. Di sini saya sebagai guru sejarah tidak pernah bosan untuk mengingatkan jas merah, yaitu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Hari ini di pertemuan kedua tadi di semester genap kita akan mulai membahas tema pertama, yaitu mengenai perkembangan historiografi di Indonesia. Kata historiografi itu sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kenapa? Karena kata historiografi kita sudah mendengarnya di semester kemarin, di semester ganjil. Historiografi itu adalah salah satu bagian dalam metodologi penulisan sejarah. Di mana? Di sana, di metodologi penelitian sejarah, kita menemukan beberapa langkah. Langkah yang pertama itu adalah penentuan atau pemilihan topik. Yang kedua, setelah kita menentukan topik, kemudian kita harus mencari sumber-sumber yang relevan dengan tema yang akan kita teliti, atau disebut juga dengan heuristik. Yang ketiga, setelah sumber kita temukan, setelah sumber kita kumpulkan, kemudian kita verifikasi apakah sumber tadi dapat dipercaya, apakah sumber tadi itu dapat dipertanggungjawabkan, kredibilitasnya bagus atau tidak. Itu melalui tahap kritik. Kemudian yang keempat itu adalah tahap interpretasi. Dari sumber-sumber yang tadi kita temukan, kemudian kita verifikasi keasliannya, kita cari data-datanya, kita interpretasikan. Dari data-data tadi kita kumpulkan, kemudian interpretasikan. Dan yang terakhir, tahap yang kelima, itu adalah penulisan sejarah atau historiografi. Historiografi itu menurut Sartono Kartodidjo merupakan representasi penulisan sejarah pada masanya. Historiografi di Indonesia itu berkembang dalam 3 fase. Fase tradisional, fase kolonial, dan fase modern. Fase tradisional itu sudah ada ketika zaman kerajaan Hindu-Buddha, di mana historiografi tradisional memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama itu istana sentris, di mana penulisannya itu didominasi oleh kalangan-kalangan kerajaan, khususnya untuk kepentingan raja. Sifat yang kedua itu bersifat religius magis. Penulisan sejarahnya itu selalu dihubung-hubungkan dengan hal-hal goib, hal-hal mistis. Kemudian historiografi tradisional memiliki ciri yang ketiga itu adalah anonim. Artinya tidak ada penulisnya, tidak disebutkan siapa pengarangnya. Dan ciri yang keempat historiografi tradisional itu adalah pralogis. Artinya ada beberapa isinya yang memang tidak masuk di akal. Selain itu, historiografi tradisional itu umumnya tidak memperhatikan penulisan ilmiah. Contoh dari historiografi tradisional itu adalah babad, hikayat, dan serat. Kemudian yang kedua itu adalah historiografi kolonial. Historiografi kolonial memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama itu adalah Nirlandosentris. Artinya penulisan-penulisan sejarahnya itu digunakan untuk kepentingan orang-orang Belanda. Jadi mereka menulis itu hanya untuk kepentingan orang-orang Belanda. Yang kedua, sifatnya Eropa sentris. Artinya, penulisannya itu berdasarkan sudut pandang orang-orang Eropa dan untuk kepentingan orang-orang Eropa itu sendiri. Kemudian, ciri yang ketiga, sifatnya subjektif. Dan yang keempat, ahistoris. Artinya bertentangan dengan sejarah. Kebalikan dari sejarah. Salah satu contoh, ada historiografi yang menyebutkan tentang kisah Pangeran Diponegoro, di mana menurut historiografi kolonial, Pangeran Diponegoro itu adalah seorang pengkhianat karena melawan Belanda. Sedangkan yang menulis tentang Pangeran Diponegoro
Menurut versi bangsa Indonesia atau historiografi nasional atau historiografi modern, Pangeran Diponegoro itu justru pahlawan karena dengan gagah berani melawan pemerintah Belanda yang dianggap sebagai penjajah. Baiklah, historiografi yang ketiga yang terakhir itu adalah historiografi modern atau nasional. Cirinya itu Indonesia sentris. Artinya penulisan sejarah saat itu didominasi oleh kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian cenderung metodologis. Jadi ketika penulisannya itu menggunakan beberapa pendekatan dan kritik historis. Artinya penulisannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Keasliannya, fakta-faktanya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itulah pemaparan mengenai perkembangan historiografi di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih kurang jelas atau belum dapat dipahami, boleh didiskusikan di Google Classroom. Setelah itu, silakan kerjakan tugas yang sudah diupload Google Classroom. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan salam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.